Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinta Zama Putri, NIM 8032031. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi integral. Itu pertama-tama itu pada aplikasi integral ini yang pertama adalah untuk menghitung luas daerah. Itu untuk misalkan daerah D, luas D itu kita menggunakan luas dari persegi panjang tinggi kali alas kali lingkar, yaitu luas D diampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya, yaitu diperoleh luas D dikurang A integral A fx dx. Itu dengan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu X dan min 2, luas irisan delta A, X kuadrat delta X, luas daerah A sama dengan 2x kuadrat dx sama dengan sepertiga X, limit 2 menuju 0 sama dengan 8/3. Itu misalkan daerah D, yaitu iris D, itu terlihat pada gambar, itu menjadi N bagian dan luas satu buah irisan diakhiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi H, min Y, alas lebar. Delta A sama dengan HX kurang GX dx. Luas daerah diampiri oleh jumlah luas persegi panjang dengan mengambil limitnya diperoleh luas D sama dengan A integral HX kurang GX dx. Yang pertama, contohnya untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 2x tambah 4 dan parabola terlihat pada gambar telah ditampilkan. Titik potong antara garis dan parabola itu lebih tambah 4 sama dengan lebih kurang 2, X kurang 6 sama dengan 0, min 3, dalam kurung X tambah 2 dikurang 0, yaitu X sama dengan min 2, dan X sama dengan 3 luas irisan, delta A sama dengan X tambah kurang X kurang 2 AX. Sehingga luas daerahnya adalah A sama dengan integral 3 menuju min 2 tambah 4 X kuadrat kurang 2 dx sama dengan integral 3 min menuju min 2 min X kuadrat tambah X tambah 6 dx sama dengan min sepertiga X pangkat 3 tambah 1/2 X pangkat 2 tambah 6 limit 3 menuju min 2 sama dengan 125/6. Jika irisan itu dibuat tegak lurus atau terhadap sumbu, maka tinggi irisan itu adalah kurva yang terletak di sebelah atas dikurangi kurva yang terletak di sebelah bawah. Jika batas atas dan batas bawah irisan berubah untuk sembarang irisan di D, maka daerah D harus dibagi menjadi dua bagian atau lebih. Contohnya, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu Y, X kuadrat, dan Y sama dengan min X tambah 2. Titik potong adalah X kuadrat sama dengan min X tambah 2, yaitu X kuadrat tambah X kurang 2. Dijabarkan yaitu X kuadrat tambah X kurang 2 sama dengan 0. Yaitu dijabarkan lagi X tambah 2, yaitu X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 2, dan X sama dengan 1. Maka dibuat irisan tegak yang harus menjadi dua bagian, yaitu luas irisan 1 dan luas irisan 2. Maka luas daerah 1, F1 sama dengan integral X kuadrat dx sama dengan sepertiga X pangkat 3 limit 1 menuju 0 sama dengan sepertiga, dan luas daerah 2, A sama dengan integral 2 menuju 1 min X tambah 2 dx dikurang min 1/2 X pangkat 2 tambah 2x limit 2 menuju 1 sama dengan min 2 tambah 4 kurang 1/2 tambah 2 sama dengan 1/2. Sehingga luas daerahnya menjadi A sama dengan luas daerah 1 dan A1 tambah A2, yaitu luas daerah 1 sepertiga tambah luas daerah 2 1/2. Hasilnya adalah 5/6. Dan untuk misalkan daerah D, iris D itu terlihat pada gambar menjadi bagian dan luas satu buah irisan dihampiri oleh luas persegi panjang dengan tinggi H.
delta H, HY kurang GY delta Y. Luas D sama dengan A sama dengan integral HY kurang GY DY. Contohnya itu, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh min Y kuadrat dan Y sama dengan X kurang 1. Titik potong antara garis parabola adalah Y kurang 1 sama dengan 3 kurang Y kuadrat, Y tambah min 2 kurang 0. Y tambah 2 yaitu min 1 sama dengan 0, sama dengan min 2 dan Y sama dengan 1. Luas irisan adalah delta A 3Y kuadrat, Y tambah 1 delta Y. Sehingga luas daerah L sama dengan integral 1 menuju min 2, 3 kurang Y dikurang Y tambah 1 DY dikurang integral 1 menuju min 2 dikurang Y kuadrat dikurang Y tambah 2 DY. Hasilnya adalah min sepertiga X pangkat 3 dikurang, min sepertiga pangkat 3 dikurang seperdua Y limit menuju 1 menuju min 2. Jika irisan itu terletak sebelah kanan, maka dikurangi dengan kurva yang berada di sebelah kiri. Jika batas kanan dan kiri irisan berubah bentuk untuk sembarang irisan di D, maka D harus dibagi menjadi 2 bagian atau lebih. Dan selanjutnya adalah untuk menghitung volume benda putar. Volume benda putar ini ada beberapa cara, itu metode cakram dan metode cincin. Dan untuk metode cakramnya adalah daerah D, X, Y, itu Fx diputar terhadap sumbu. Itu daerah D dan benda putar. Jika iris untuk menghitung volume benda putar digunakan pendekatan iris, hampiri, jumlahkan, dan ambil limitnya. Yaitu jika irisan berbentuk persegi panjang dengan tinggi X dan alas diputar terhadap sumbu, akan diperoleh suatu cakram lingkaran dengan tebal dan jari-jarinya, sehingga V sama dengan Pi integral B menuju A, X dx. Contoh soal, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh min X sumbu min X dan garis sama dengan 2 diputar terhadap sumbunya. Jika irisan diputar terhadap sumbu, akan diperoleh cakram dengan jari-jari X dan tebal. Sehingga delta V, Pi X kuadrat, delta X sama dengan Pi X pangkat 4 delta X, volume benda putar K sama dengan Pi integral 2 menuju 0 X pangkat 4 dx, 5 kurang X pangkat 5, limit 2 menuju 0 kurang 5. Dan untuk daerah D itu diputar terhadap sumbunya. Selanjutnya adalah metode cincin, yaitu daerah D itu diputar oleh terhadap sumbu X. Ini daerah D dan ini adalah benda putar. Jika irisannya itu berbentuk persegi panjang dengan tinggi dan alas diputar terhadap sumbu, akan diperoleh suatu cincin dengan tebal Z dan jari-jari luar H. Sehingga delta V, V H kuadrat X kurang G pangkat 2 X delta X, sehingga V sama dengan Pi integral B menuju A H kuadrat X kurang G pangkat 2 X dx. Catatannya adalah jari-jari luar itu jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling luar itu, jari-jari dalam jarak dari sumbu putar ke batas daerah paling dalam. Contoh, tentukan volume benda putar yang terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh Y min Y dan sumbu X dan garis X kuadrat X sama dengan 2 diputar terhadap garis Y sama dengan 1. Volume, sehingga untuk volume benda putarnya adalah Pi integral 2 menuju 0 X pangkat 4 tambah 2 X du sama dengan 1/5 X pangkat 5 tambah 2/3 X pangkat 3 limit 2 menuju 0 sama dengan Pi 32/5 tambah 6 tambah 10/3 sama dengan 186/15 pi. Dan selanjutnya adalah metode kulit tabung, yaitu jika D diputar terhadap sumbu Y diperoleh benda putar. Tadi itu terhadap sumbu X, sekarang adalah terhadap sumbu Y.
Rumusnya adalah V sama dengan 2V, V sama dengan 2Pi integral A X V X X F X dx. Contoh, tentukan volume benda putar terjadi jika daerah D yang dibatasi oleh sumbu dan garisnya sama dengan 2 diputar terhadap sumbu Y. Sehingga delta V sama dengan 2Pi X X kuadrat delta X sama dengan 2Pi X pangkat 3 delta X. Volume benda putar 2X X pangkat 3 sama dengan Pi per 2 X pangkat 4. Limit 2 menuju 0 sama dengan 8Pi. Dan untuk catatan lagi, metode cakram cincin ini dibuat irisannya itu dibuat tegak lurus terhadap sumbu putar. Sedangkan untuk metode kulit tabung, itu irisannya itu dibuat sejajar dengan sumbu putar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.